Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Liburan Terakhir di Pulau Hantu. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. 4 sahabat, yaitu Dimas, Lara, Guntur, dan Rina, telah lama merencanakan petualangan ke pulau terpencil yang konon menyimpan keindahan dan misteri tersendiri. Pulau tersebut tidak tercantum di peta manapun dan hanya diketahui dari kisah-kisah penduduk lokal. Mereka memutuskan untuk pergi ke sana demi pengalaman tak terlupakan. Sebuah liburan yang mereka anggap akan menjadi kisah menarik untuk dikenang. Hari keberangkatan pun tiba. Mereka menyewa sebuah kapal kecil dan membawa peralatan yang mereka butuhkan. Saat pulau itu mulai terlihat di kejauhan, samar-samar terlihat bukit-bukit hijau dan pantai yang seolah memanggil mereka. Namun, tak lama kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Mesin kapal yang sebelumnya berfungsi dengan baik mendadak berhenti beroperasi. Dimas yang mengendalikan kapal mencoba menyalakan mesin berulang kali, tetapi usahanya sia-sia. Kenapa bisa mati mendadak ya? Gumam Dimas sambil mengerutkan kening. Guntur mencoba memeriksa bagian mesin, sementara Lara dan Rina sibuk mencoba menghubungi daratan melalui radio komunikasi. Sayangnya, tidak ada sinyal sama sekali. Radio yang sebelumnya berfungsi normal, kini hanya mengeluarkan suara statis. "Kita terputus dari komunikasi nih," kata Rina dengan nada cemas. Lara menatap pulau di depan mereka. Ada sesuatu yang terasa ganjil, tetapi dia tidak bisa menjelaskan apa itu. Pulau tersebut, meskipun indah, tapi terasa sunyi. Tidak ada burung yang terbang atau suara ombak yang menghantam pantai. Hanya kesunyian yang mencekam. Masa kita harus mendayung untuk mencapai pulau itu? Usul Guntur akhirnya. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk mendayung ke tepi pantai dan menunggu bantuan. Dengan susah payah, mereka berhasil mencapai pantai dan segera mendirikan kemah. Saat malam mulai jatuh, mereka duduk di sekitar api unggun yang kecil, mencoba menghangatkan diri dan melupakan kejadian aneh tadi. Namun, keheningan malam tidak memberi mereka rasa tenang. Angin malam berhembus kencang, membawa bau laut yang asin ke wajah mereka. Dimas, Lara, Guntur, dan Rina terdampar di sebuah pantai yang terpencil. Setelah kapal yang mereka tumpangi rusak, mesin mati, radio tak berfungsi, dan satu-satunya yang bisa mereka andalkan adalah insting mereka untuk bertahan hidup. Tanpa pilihan lain, mereka memutuskan untuk mencari tempat berlindung. Namun, saat mereka mulai melangkah menjauh dari pantai, suara halus yang mengerikan terdengar, menggema di antara pepohonan yang lebat. "Mama, Mama!" Suara itu memanggil. Terdengar begitu jauh namun jelas. Lara terdiam. Telinganya tertuju pada suara tersebut. Rasa takut mulai merayapi dirinya. Namun, rasa penasaran lebih kuat menguasai dirinya. "Ada suara anak kecil," jawab Lara. Suara itu hampir tak terdengar. Tapi dia yakin apa yang didengarnya bukan hanya imajinasinya. Guntur dan Rina saling pandang, tetapi Dimas yang lebih sering berpikir rasional hanya mengangguk. "Mungkin itu hanya ilusi atau suara hewan," katanya, meskipun tak bisa menutupi ketegangan yang mulai terasa di antara mereka. Namun, Lara tergerak oleh rasa penasaran melangkah menuju suara itu. "Kita harus cek," katanya, menarik teman-temannya untuk mengikuti. Suara itu semakin jelas, meskipun sangat menakutkan. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, semakin gelap dan lebat pepohonan yang menghalangi pandangan. Tiba-tiba,
Suasana menjadi sunyi, tidak ada suara angin, tidak ada suara burung atau binatang malam lainnya. Hanya langkah kaki mereka yang terdengar berat di atas tanah yang basah. Setelah berjalan beberapa saat, mereka akhirnya menemukan sebuah bangunan tua yang tertutup lumut dan dedaunan liar. Bangunan itu terlihat seperti sebuah panti rehabilitasi atau rumah sakit tua yang sudah lama ditinggalkan. Dinding-dindingnya penuh dengan coretan-coretan aneh, seperti doa-doa ketakutan yang ditulis dengan tangan yang terburu-buru. Pintu-pintu yang rusak terbuka lebar, memunculkan kegelapan yang menanti di dalam. Lara berdiri terpaku sejenak. "Apakah kita benar-benar ingin masuk ke sana?" tanya Rina. Suaranya cemas. Tempat ini terasa tidak benar." "Tapi suara itu berasal dari dalam," jawab Lara dengan gugup. Namun tekadnya tetap kuat. Tanpa banyak bicara, dia melangkah masuk dan teman-temannya tak punya pilihan lain selain mengikutinya. Begitu memasuki bangunan itu, hawa dingin menyambut mereka, bahkan lebih dingin daripada udara malam yang mereka rasakan di luar. Di lantai, terlihat bekas-bekas luka yang dalam dan bercak-bercak darah yang telah mengering. Seakan ada sesuatu yang mengerikan pernah terjadi di sana, dan jejaknya tetap tertinggal di setiap sudut. Dinding-dindingnya penuh dengan coretan aneh. Beberapa di antaranya adalah tulisan yang tampaknya berupa doa-doa atau mantra yang tak bisa mereka pahami. Semua itu memberi kesan bahwa tempat ini bukan hanya terbengkalai, tetapi juga menyimpan cerita kelam. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti langkah yang diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Hawa mencekam semakin terasa di setiap sudut bangunan ini. Di sudut ruangan yang gelap, mereka mendengar suara lagi. "Mama, Mama." Lebih dekat kali ini, semakin jelas, semakin penuh dengan rasa sakit dan ketakutan. Suara itu datang dari ruang di balik pintu besar yang tergores. Dengan hati-hati, mereka mendekati pintu itu, menggenggam pegangan pintu yang sudah berkarat. Mereka tahu apapun yang ada di dalam sana, mereka tidak bisa kembali setelah langkah pertama yang mereka ambil. Malam itu, udara semakin berat dan tebal, seakan mengunci mereka di pulau yang penuh misteri ini. Dimas, Lara, Guntur, dan Rina duduk di dalam bangunan tua yang mereka temukan, mencoba untuk menghindari kegelapan malam yang semakin mencekam. Namun, suasana tak pernah benar-benar hening. Suara-suara aneh terus mengalut di sekitar mereka, seperti bisikan yang tidak bisa mereka pahami. Dimas tertegun. Di kejauhan, di antara kabut yang muncul begitu tiba-tiba, ia melihat sebuah sosok berdiri dengan pakaian tentara yang lusuh. Pria itu tampak seperti seorang prajurit yang sudah lama mati. Wajahnya pucat, tak memiliki kehidupan. Hanya matanya yang kosong, menatap ke arah Dimas tanpa ekspresi. Sosok itu melambai-lambaikan tangannya pelan, seakan mengundang Dimas untuk mendekat. "Dimas!" Suara Rina terdengar panik di sebelahnya. Dimas menoleh, dan begitu matanya beralih dari sosok itu, pria tersebut menghilang begitu saja, seolah-olah terhisap oleh kabut. "Apa yang kamu lihat?" tanya Guntur, berusaha tetap tenang meskipun wajahnya memucat. "Ada pria berpakaian tentara, tapi dia..." Dimas terdiam, tak tahu bagaimana menjelaskan apa yang baru saja ia lihat. "Aku rasa dia sudah mati, Guntur." Mereka semua diam sejenak, mencoba memahami kejadian aneh itu. Namun, udara semakin terasa dingin dan suara-suara aneh semakin keras terdengar. Tiba-tiba, langkah kaki berat terdengar di luar bangunan. Suara berderap yang tak wajar, seperti derap prajurit yang sedang berjalan dalam barisan. Rina menoleh ke arah sumber suara itu. Wajahnya pucat pasi. "Apa itu?" tanya Rina dengan suara tercekat. "Langkah kaki, seperti prajurit," jawab Lara. Suaranya bergetar, tapi tidak ada siapa-siapa. Langkah kaki itu semakin mendekat, dan suara itu semakin jelas terdengar di telinga mereka. Mereka bisa merasakannya,
sesuatu yang mendekat, sesuatu yang terikat oleh sejarah kelam pulau ini. Sebuah sejarah yang tidak mereka pahami, namun kini mulai memanggil mereka, mengajak mereka untuk menyelami rahasia yang tersembunyi. Tanpa ada yang berkata-kata, mereka semua berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu. Tangan mereka menggigil, bukan karena dinginnya udara, tapi karena rasa takut yang semakin menyelimuti mereka. Ketika pintu terbuka, mereka terkejut. Di luar, di bawah cahaya bulan yang redup, mereka melihat bayangan para prajurit berjalan perlahan dengan langkah yang berat, seolah-olah mereka sedang melakukan patroli di pulau ini. Meski tubuh mereka tidak tampak nyata, hanya bayangannya yang menggantung di udara bergerak dengan hening. "Ini tidak mungkin, mereka bukan manusia lagi," kata Guntur dengan suara parau. "Apa yang terjadi di sini?" Lara memandang dengan mata penuh ketakutan. "Mereka terjebak di sini. Mungkin mereka adalah jiwa-jiwa yang tidak bisa beristirahat." Di sekeliling mereka, bayangan itu semakin banyak. Para prajurit yang tak terlihat terperangkap dalam putaran waktu yang tak pernah berakhir. Mereka terikat oleh sejarah kelam pulau ini, dan setiap langkah mereka adalah tanda peringatan bagi siapapun yang berani menginjakan kaki di tempat ini. Dimas merasakan sesuatu yang berat di dadanya, sesuatu yang mengingatkannya bahwa mereka tidak hanya terperangkap oleh waktu, tapi juga oleh nasib buruk yang membawa mereka ke sini. Mereka bukan hanya berada di pulau yang terisolasi, mereka berada di tempat yang diselimuti oleh kutukan masa lalu. Kutukan yang kini mengundang mereka untuk menjadi bagian dari kisah kelam ini. Malam semakin larut dan suara langkah kaki para prajurit itu terus berderap, semakin dekat. Namun, kali ini mereka tahu satu hal yang pasti. Pulau ini takkan membiarkan mereka pergi begitu saja. Kegelapan malam semakin pekat dan suasana pulau itu semakin mencekam. Guntur duduk di pojok ruangan yang lembab, memegang sebuah diari tua yang ia temukan di antara tumbukan debu dan reruntuhan. Halaman-halaman diari itu terlihat rapuh, namun tulisan tangan yang tercetak di atasnya masih bisa terbaca dengan jelas. Guntur membuka salah satu halaman yang paling terdepan, membaca dengan cermat setiap kata yang tertulis. Ternyata, pulau ini memiliki sejarah yang lebih kelam daripada yang mereka bayangkan. Diari itu milik seorang perawat yang bekerja di sebuah tempat penampungan untuk orang-orang yang dianggap gila atau tidak waras. Panti rehabilitasi itu terletak di tengah pulau ini, jauh dari peradaban. Namun, daripada menjadi tempat penyembuhan, panti itu justru menjadi tempat penyiksaan bagi pasien-pasiennya. Salah satu kisah yang tertulis di diari itu mengungkapkan tentang seorang wanita bernama Sari. Sari adalah salah satu pasien yang diperlakukan dengan sangat kejam oleh pengelola panti. Dikatakan bahwa dia menderita penyakit mental, namun pada kenyataannya dia hanyalah seorang wanita yang jatuh ke dalam keadaan tragis setelah kehilangan anaknya. Para petugas di sana tidak peduli dengan kondisi Sari dan pasien lainnya. Mereka disiksa, dipaksa melakukan kerja paksa, dan diperlakukan lebih buruk daripada binatang. Di akhir diari itu, tercatat bahwa Sari ditemukan tewas dengan mulut menganga lebar dan mata yang melotot. Seolah-olah dia meninggal dalam ketakutan yang mendalam. Dari sinilah cerita tentang hantu Sari bermula. Rohnya bersama dengan roh pasien-pasien lainnya yang juga tewas tragis menghantui pulau ini, terperangkap dalam penderitaan yang tak terungkapkan. Guntur menutup diari itu dengan gemetar. Ia merasa terperangkap dalam kisah mengerikan yang baru saja ia temukan. Namun, sebelum dia sempat berbicara kepada yang lain, suara langkah kaki terdengar di luar. Guntur menoleh ke arah jendela, melihat bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan yang lebat. Di luar, malam semakin larut. Lara tiba-tiba berteriak, menarik perhatian semua orang. "Ada sesuatu di sana," katanya. Suaranya penuh ketakutan. Semua orang berlari menuju jendela dan melihat keluar.
Lara melihat bayangan anak kecil berlari-lari di antara pepohonan. Anak itu mengenakan pakaian putih yang kotor dan wajahnya terbayang samar, seperti wajah yang penuh kesedihan. Bayangan itu berlari tanpa suara, hanya meninggalkan jejak langkah yang terasa begitu mencekam. Lara menggigil, tak bisa berpikir jernih. "Dimas!" teriaknya. "Lihat, ada anak kecil di sana." Dimas yang sebelumnya sudah merasakan ketegangan di udara, kini semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah di pulau ini. Tanpa memberi komentar, ia melangkah mundur. Namun tiba-tiba terdengar suara rintihan halus yang datang dari jauh, seperti suara seseorang yang sedang kesakitan dan memohon untuk dilepaskan. Suara itu datang dari kedalaman hutan, seolah-olah memanggil mereka. "Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," bisik Guntur dengan mata yang dipenuhi ketakutan. "Roh-roh itu tidak akan tenang. Mereka terperangkap di sini dan kita harus keluar." Mereka semua terdiam, menyadari bahwa mereka bukan hanya berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib, tetapi juga dengan kisah-kisah tragis yang belum selesai. Setiap sudut pulau ini menyimpan rahasia yang terlupakan, dan setiap langkah mereka seolah semakin membawa mereka lebih dekat ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Malam itu, pulau semakin terasa seperti penjara yang tak bisa mereka hindari. Sari dan roh-roh lainnya yang terperangkap oleh masa lalu mulai menghantui setiap sudut, mengingatkan mereka akan penderitaan yang tak pernah terlupakan. Malam semakin dalam dan ketegangan di antara keempat sahabat itu semakin terasa. Mereka berdiri di depan pintu bangunan tua, terengah-engah setelah mencoba keluar dari pulau yang seharusnya menjadi tempat pelarian mereka. Namun, ketika mereka melangkah keluar dan mencoba mencari jalan pulang, semuanya terasa sia-sia. Tidak peduli berapa jauh mereka berjalan, mereka selalu kembali ke titik yang sama, depan bangunan tua yang penuh misteri itu. "Ini tidak mungkin," kata Lara, matanya memandang putus asa pada bangunan yang tampak semakin gelap dan menakutkan. "Kita sudah berputar-putar sepanjang malam." Dimas mengangguk, wajahnya tampak pucat. "Ada sesuatu yang tidak beres di sini, seperti ada kekuatan yang mengurung kita." Mereka memutuskan untuk kembali ke dalam bangunan, berharap bisa menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, begitu melangkah ke dalam, udara terasa semakin berat dan suasana semakin mencekam. Lantai berdiri di bawah kaki mereka, dan setiap langkah terdengar begitu keras di tengah keheningan yang mencekam. Saat mereka melewati koridor gelap, suara-suara aneh mulai terdengar, rintihan, jeritan, dan bisikan yang seolah berasal dari setiap sudut ruangan. Rina yang berjalan paling depan tiba-tiba berhenti. Di depannya, sosok pria berwajah berlumuran darah merangkak mendekat. Tangan pria itu terlihat seperti tangan yang sudah membusuk, sementara matanya yang kosong menatap Rina dengan tatapan kosong yang mengerikan. Rina menjerit, mundur beberapa langkah, namun sosok itu terus mendekatinya. Suaranya terengah-engah, seakan mencoba berbicara dalam bisikan yang tak dapat dimengerti. "Rina, jangan lihat itu!" teriak Lara, menarik tangan teman-temannya menjauh dari sosok pria itu. Namun, tak peduli seberapa jauh mereka mundur, sosok itu tetap mengikutinya. Bergerak semakin cepat, Rina menggigil, matanya terbelalak ketakutan, dan tubuhnya terasa seperti beku, seolah ilusi itu begitu kuat sehingga ia tak bisa berpaling. "Ini tidak nyata, ini tidak nyata," bisik Rina mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan, Dimas terjatuh ke lantai. Matanya terbelalak dalam ketakutan. Ia menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh yang lainnya. Sari, sosok wanita itu dengan wajah yang menyeramkan, mulut menganga lebar dan matanya melotot penuh amarah, berdiri di hadapan Dimas. Sosok Sari itu bergerak mendekat. Mulutnya yang menganga seolah hendak menyelahap Dimas. "Dimas!" teriak Guntur, mencoba menarik temannya,
Tetapi Dimas terdiam seolah terhipnotis oleh sosok itu. "Jauhi aku!" teriak Dimas, wajahnya penuh keringat dingin. Dia akan memakan aku." Keempat sahabat itu terguncang, kebingungan antara kenyataan dan halusinasi yang semakin mengabur. Semua yang mereka lihat dan dengar terasa begitu nyata. Namun mereka tahu bahwa ini hanya ilusi yang diciptakan oleh pulau ini. Mereka merasa terperangkap di dalam kegelapan, semakin jauh dari kenyataan. Terperangkap dalam permainan kejam yang dipermainkan oleh kekuatan gaib yang menguasai tempat ini. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Lara hampir menangis. "Bagaimana kita bisa keluar dari sini?" Guntur menggigit bibirnya, memandang sekitar dengan cemas. "Kita harus tetap bersama, jangan biarkan diri kita terpecah. Jika kita bersatu, mungkin kita bisa keluar." Namun, saat kata-kata itu terucap, mereka mendengar suara langkah kaki semakin dekat. Suara itu datang dari arah yang tidak mereka kenali. Suara itu penuh amarah dan semakin jelas bahwa mereka semakin terperangkap dalam ilusi kegelapan yang semakin mencekam. Kegelapan semakin pekat di sekitar mereka dan ketegangan di dalam bangunan tua itu semakin memuncak. Suara-suara menakutkan yang mereka dengar sebelumnya kini berubah menjadi teriakan-teriakan mengerikan yang memenuhi setiap sudut ruangan. Dimas, Lara, Guntur, dan Rina berdiam diri, hampir tak bisa bergerak karena ketakutan yang mencekam. Mereka tahu bahwa mereka terjebak di sini, tidak bisa keluar begitu saja. Tiba-tiba, dari kegelapan, sosok yang mereka takutkan muncul. Sari, sang hantu yang terperangkap di pulau ini, berdiri di tengah lorong yang gelap. Matanya melotot tajam dan mulutnya terbuka lebar, seakan siap menelan mereka semua. Aura ketakutan yang dipancarkan begitu kuat, seperti gelombang yang menghantam tubuh mereka. Semua orang merasa tercekik, tak bisa bernapas dengan tenang. "Sari," Guntur berbisik, matanya lekat pada sosok itu. "Kita tidak bisa lari, tapi kita bisa menghadapi mereka. Tapi kita bisa menghadapi ini." Dimas yang merasa terpojok, maju ke depan dengan langkah ragu. Ia tahu ini saat yang paling menentukan, satu-satunya cara untuk mengakhiri teror yang mereka alami. "Sari," kata Dimas, suaranya parau. "Kami tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi kami minta maaf. Kami meminta maaf atas apa yang manusia lakukan padamu dan orang-orang yang ada di sini." Namun Sari tidak menanggapi dengan cara yang mereka harapkan. Dia hanya tertawa, suara tertawanya bergema di seluruh bangunan, mengguncang dinding-dinding berlumut. Suaranya begitu jahat, penuh amarah yang terkumpul bertahun-tahun lamanya. "Apakah kalian pikir permintaan maaf bisa menghapuskan segalanya?" teriak Sari. Suara tertawanya berubah menjadi teriakan penuh kebencian. "Kalian tidak tahu apa yang telah mereka lakukan padaku, pada kami. Kami mati dalam penderitaan dan kalian tidak akan bisa lari darinya." Dimas mundur beberapa langkah, wajahnya pucat, namun dia tidak menyerah. "Kami bukan musuhmu, Sari. Kami hanya ingin mengerti. Kami ingin menolongmu agar bisa pergi." Kata-kata Dimas seperti mengusik sesuatu dalam diri Sari. Hantu itu berhenti tertawa. Wajahnya berubah menjadi lebih suram, namun matanya tetap penuh kemarahan. "Kalian tidak tahu apa-apa tentang penderitaan kami. Kami bukan hanya dibunuh, kami dilupakan." Rina yang berdiri di samping Dimas menggenggam tangannya erat. "Kami tahu kami tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tapi kami bisa membantu kamu dan arwah-arwah yang terjebak di sini," katanya dengan suara pelan namun penuh keyakinan. "Kami mohon, beri kami kesempatan untuk menolong kalian." Keempat sahabat itu dengan rasa takut yang tersisa menghadapi Sari dengan tulus. Mereka tahu bahwa untuk bisa keluar dari pulau ini, mereka harus menyelesaikan tugas yang lebih besar dari sekedar melarikan diri. Mereka harus memberi ketenangan pada arwah-arwah yang terjebak, termasuk Sari.
Sari berdiri diam beberapa detik, lalu tiba-tiba suasana mulai berubah. Aura kebencian dan amarah di sekitarnya mulai bereda, berganti dengan perasaan yang lebih tenang. Meskipun masih terdapat kekosongan yang mendalam. Jika kalian sungguh ingin kami pergi, kalian harus menghadapinya. Sari berkata pelan, wajahnya mulai melunak. Memohon maaf adalah langkah pertama, tapi kalian harus melanjutkan. Meminta maaf untuk apa yang telah terjadi di sini, mengakui dosa yang dilakukan manusia terhadap kami. Mereka semua saling memandang, menyadari bahwa ini bukan hanya tentang mereka, tetapi tentang masa lalu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dengan tekad yang baru, keempat sahabat itu mulai mengucapkan doa dan permintaan maaf dalam hati mereka, berharap arwah-arwah yang terperangkap di pulau itu akhirnya bisa menemukan kedamaian yang telah lama hilang.